Silakan dipimpin doa dulu. Bapak disiapkan untuk doa. Ya, doa mulai. Doa selesai. Hari ini siapa yang masuk? Andi. Andi. Saya nggak masuk ya Andi. Sekarang alasannya apa? Apa? Baik. Sehat? Ya. Alhamdulillah kalau semua sehat. Terus dijaga kesehatannya supaya kita juga siap ya untuk pelajaran. Jadi kita kalau keadaan sehat kita akan siap untuk menerima pelajaran, baik itu pelajaran geografi maupun pelajaran yang lain. Saya mulai ya untuk hari ini. Coba dicek dulu untuk perapiannya. Perapiannya dicek dulu. Bajunya yang belum dimasukkan, dimasukkan. Terus kemudian barangkali ada sampah-sampah di sekitarnya, diambil. Kita mulai pelajaran hari ini. Masih ingat materi kita apa? Hari ini materinya apa? Pengetahuan dasar? Pemetaan. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau suaranya kurang keras, karena Pak juga lagi belum fit keadaannya ya, jadi habis sakit. Materi kita hari ini masih meneruskan materi kita di minggu kemarin, yaitu tentang pengetahuan dasar Pemetaan. Dalam pengetahuan dasar pemetaan apa saja yang akan kita pelajari? Pemetaan. Ya. Jenis peta, pembuatan peta, Dalam materi pengetahuan dasar pemetaan, ya, dalam sub materi prinsip dasar pemetaan, apa saja yang akan kita pelajari yaitu dari pengertian peta, jenis peta, komponen peta, kemudian dan bagaimana kita membuat peta tematik. Minggu kemarin kita sudah mulai membahas tentang pengertiannya peta apa, terus apalagi komponen-komponen peta itu apa saja, kemudian jenis-jenis peta itu apa saja. Apalagi jenis peta itu kan ada beberapa ini ya, pembagian jenis peta berdasarkan skala, berdasarkan apa lagi? Sumber datanya, terus berdasarkan sifatnya. Jadi jenis-jenis peta jadi ada beberapa pengelompokan. Kalau kita bahas tentang ini pengetahuan dasar pemetaan, ada yang tahu pengertian peta? Apa pengertian peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi. Peta adalah gambaran permukaan bumi dalam bidang datar. Peta tadi ada berapa pengelompokannya ya, klasifikasinya? Peta berdasarkan apa saja? Skala, berdasarkan isi, berdasarkan apa? Sifat. Ya. Nah, ini kalau peta berdasarkan skala, peta berdasarkan skala dibagi menjadi berapa? 5. Apa saja? Ya, siapa? Saya Bu. Ya, Nanda. Pada peta skala garis kecil 1/1.000.000 mencakup wilayah yang luas seperti benua atau dunia. Ya. Peta skala kecil 1/500.000 sampai 1/1.000.000 mencakup wilayah negara untuk mengkaji fenomena. Terus ada peta Skala sedang 1/250.000 sampai 1/500.000
mencakup wilayah provinsi atau negara yang lebih. 4. Peta skala besar 1:5.000 sampai 1:250.000 mencakup wilayah lindungi seperti desa atau kelurahan. 5. Peta kadastar 1:100 sampai 1:5.000 mencakup objek yang sangat terperinci seperti jaringan jalan atau jaringan air. Ya. Peta berdasarkan skala, jenis peta berdasarkan skala. Kemudian sekarang kita berbicara tentang skala. Ayo, kalau kita bicara tentang skala, apa skala itu? Oke, apa skala? Skala adalah berbicara kita skala di atas skala luas dan skala gratis. Betul. Skala, pengertian skala yang sudah bisa menyebutkan. Kemudian skala jenis peta berdasarkan skala, pengertian skala juga bisa. Kemudian sekarang ada enggak yang bisa menjelaskan bagaimana cara mengukur skala? Caranya bagaimana? Ya, bagaimana Skala, caranya? ukuran peta atau ukuran sebenarnya. Bagaimana caranya? Yaitu rumusnya ukuran di peta dibagi ukuran sebenarnya. ukuran sebenarnya. Betul. Itu cara mencari skala dan rumus skala. Berarti sudah bisa ya. Alhamdulillah. Jadi kalian sudah mengingat, yang mampu mengingat, mengetahui, memahami dari pengertian skala, jenisnya, terus bagaimana mencari skala. Kita lanjutkan untuk penyampaian KD-nya. Saya sampaikan KD-nya dulu sebelum kita mulai pada kegiatan selanjutnya. Sistem informasi geostatistik. Kemudian contohnya yaitu membuat peta tematik wilayah provinsi dan atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta apa? Indikatornya yaitu mengidentifikasi komponen peta, menghitung skala, mengklasifikasikan jenis peta, menemukan data dan informasi tentang jenis peta dan gunanya itu. Tujuannya adalah dalam kegiatan pembelajaran dengan model project based learning ini, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen peta. Komponen peta sudah kemarin ya, sudah bisa. Kemudian bisa menghitung skala peta, tadi Adi sudah menyebutkan bagaimana menghitung skala peta. Terus mengklasifikasikan jenis peta, disebutkan tadi jenis-jenis peta ada berdasarkan isi, berdasarkan skalanya, terus berdasarkan apa lagi tadi? Dan sifatnya, terus dan mampu atau dapat menemukan data dan informasi tentang jenis peta dan penggunaannya yang kemudian diharapkan terampil membuat peta tematik tentang wilayah kecamatan di daerahnya berdasarkan peta rupa bumi dengan teliti dan tanggung jawab. Insya Allah kita juga sudah melakukan, yaitu dengan proyek kita membuat peta tematik kecamatan membalut dengan potensi yang dimiliki. Ya, kalau satu memutuskan untuk membuat peta tematik tentang Produksi sumber daya alam bahan pangan. iya, sumber daya alam bahan pangannya. Kelompok 2, peta tematiknya temanya potensi produksi sumber daya alam apa? Perikanan daratnya. Kelompok 3, potensi persebaran sumber daya manusia berdasarkan jenis pekerjaannya. Jadi insya Allah nanti kita ya bisa membuat peta tematik di wilayah kecamatan. Tujuan sudah kita sampaikan. Sekarang teknik penilaiannya. Jadi kalian apa yang kalian lakukan itu nanti akan diambil penilaiannya adalah
dari penilaian sikap itu saya nilai tentang apa, penilaian dari observasi, ya, Menilai diri. cara masuk, penilaian dirinya, penilaian teman sebaya, terus penilaian pengetahuannya, nanti ada tes lisan, dan ada penilaian keterampilan lewat harian diskusi dan unjuk kerja. Nah, kegiatan ini kita mulai. Dari kegiatan inti saya tanya lagi, kemarin kalian sudah mengumpulkan data, iya dong? Dari pengumpulan data kalian kemudian melakukan analisis, ya kan? Setelah data didapat, kalian melakukan analisis. Kemarin kita juga sempat ke kecamatan untuk meminta data sekundernya, ya. Tapi kita juga ambil dari data primer juga dari internet, ya. Meskipun tidak begitu banyak data yang kita ambil, tapi paling tidak kita mendapatkan data yang kita inginkan, ya, untuk memasukkannya dalam atau mengelolanya, menganalisnya ke dalam apa ini, tabel pie, diagram pie. Jadi data yang sudah kita ambil kemarin, baik data primer, data sekundernya, kita kemudian kita analisis, kita buat tabulasinya berupa diagram pie. Berarti kemarin kita sepakati semua menggunakan diagram pie, ya. Nah, apa saja yang dilakukan pada saat melakukan pengumpulan data, yaitu mulai dari jenis data yang digunakan, ya. Jadi mengumpulkan data, jenis data yang digunakan, data primer, data sekundernya kita dapat. Terus kita juga tahap pemetaannya kalian melakukan secara manual dan digital, ya. Untuk manualnya menggunakan kertas karton. Jadi manualnya pada tahap pemetaan, ada tahap pemetaan. Nah, pada saat mengerjakan peta, tahap apa saja yang dilakukan? Manualnya dan digital. Manualnya kertas karton untuk gambar. Kalau digitalnya untuk apa? Menggunakan komputer untuk mengolah data. Betul. Jadi kami menggunakan komputer untuk mengelola data. Ini ya, untuk analisisnya. Untuk membuat diagram ini kalian menggunakan komputer ini, ya. Ya tidak apa-apa, karena memang sulit kalau kita pakai manual. Jadi kita harus menggunakan tabulasinya menggunakan digital. Dalam penyajian peta, nah, apakah ada kesulitan penyajian petanya kemarin? Penyajian peta dimulai dari apa saja? Penyajian petanya dimulai dari menganalisis data, terus data itu dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, kemudian dibuat peta, kemudian membuat peta. Jadi alat penyajian petanya mulai dari analisis, kemudian membuat peta. Pada saat membuat peta, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Pada saat melakukan peta, pembuatan peta, apa saja yang dilakukan? pengumpulan, Lakukan pengukuran, terus terus data dengan pengukuran meliputi lapangan, data. jadi pembuatan peta yang dilakukan mulai dari pengukuran, ya, dengan kerja lapangan, terus pengelolaan data dan penyajian Data. Baik, kalau gitu saya akan sampaikan lagi, ya, untuk topik
kita kali ini, di mana kegiatan kita hari ini adalah tentang materi dasar pemetaan. Topik dari yang menjadi topik dari pembelajaran kita mulai dari pertemuan kemarin dan sekarang adalah tentang manfaat pembuatan peta, khususnya peta materi. Proyeknya adalah membuat peta tematik berdasarkan potensi desa yang ada di Kecamatan Megaluh. Nah, mulai pada kegiatan berdiskusi hasil proyek. Sekarang kita mulai pada kegiatan berdiskusi hasil proyek. Boleh silakan untuk kelompoknya maju, ya, untuk presentasi dari hasil kerja kalian. Silakan, ayo kita. Ya, untuk kelompok yang pertama yang terakhir ada kelompok 1. Kelompok 1 silakan untuk menyampaikan hasil kerjaannya. Tunjukkan sampai tunjuk. Ini berikut aja. Dari mana? Silakan kelompok 1. Kita untuk kelompok 1. Saya dari kelompok 1. Nama saya Penegus Tio. Ini nomor 2. Nomor 2 Dimas, nomor 3 Nanda, nomor 4 Ana. Berikut adalah hasil kerja kami pesta tematik produksi sumber daya alam Kecamatan Megaluh tahun 2021. Ulasan di Kecamatan Megaluh paling banyak dipergunakan sebagai sawah dengan luas 1.851 hektar. Kemudian sebagai permukiman atau perumahan seluas 585 hektar dan sebagai tegal kontrak tanah kering seluas 351 hektar. Mayoritas lahan pertanian di Kecamatan Megaluh menggunakan irigasi persawahan, tanah dan hujan. 3. Komoditas tanaman pangan dan tanaman perkebunan yang paling banyak diproduksi bisa di wilayah Kecamatan Megaluh adalah padi dengan rata-rata produksi sebesar 1.560,5 kuintal atau hektar. Wilayah Kecamatan Megaluh memproduksi berbagai jenis ternak besar maupun ternak kecil dengan hasil produksi ayam pusat domestik paling banyak dari lainnya. Satunya yang lain. Tampil hasil panen rata-rata kita lakukan Kecamatan Megaluh 2021. Desa Tuning Pinggir rata-rata produksi padi 80,5
Desa Balungsari, rata-rata produksi padi 81,15 liter per hektar. Rata-rata produksi jagung 44,60 liter per hektar. Rata-rata produksi kayu 37,34 liter per hektar. Rata-rata produksi jalan 32,19 liter per hektar. Desa Sumberjadi, rata-rata produksi padi 80,10 liter per hektar. Rata-rata produksi jalan 30,89 liter per hektar. Desa Mukti, rata-rata produksi padi 81,90 liter per hektar. Desa Sidomulyo, rata-rata produksi padi 81,60 liter per hektar. Rata-rata produksi jagung 40,11 liter per hektar. Rata-rata produksi kayu 20,22 liter per hektar. Rata-rata produksi berjalan 28,45 liter per hektar. Desa Balunggunung, rata-rata produksi padi 82,70 liter per hektar. Rata-rata produksi berjalan 29,63 liter per hektar. Desa Kedungrejo, rata-rata produksi padi 81,80 liter per hektar. Desa Pasar Polo, rata-rata produksi padi 82,65 liter per hektar. Rata-rata produksi jagung 56,60 liter per hektar. Desa Subaru, rata-rata produksi padi 82,48 liter per hektar. Rata-rata produksi jagung 40,11 liter per hektar. Rata-rata produksi jagung 25,11 liter per hektar. Berikut adalah data persentase data desa Keringin, desa Gosen, desa Balungsari, desa Sumbersari, desa Ngombi, desa Sidomulyo, Balongdemek, desa Kedungrejo, desa Pasar Polo, desa Karu. Data persentase data desa Keringin, desa Gosen, desa Balungsari, desa Sumbersari, desa Ngombi, desa Sidomulyo, Balongdemek, desa Kedungrejo, desa Pasar Polo, desa Karu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambul.
Terakhir dah. Belum apa? Mati. Bola TikTok rek. Ya, berikut ada kelompok 2. Silakan kelompok 2 menyampaikan hasil kerjanya. Berikut ini adalah hasil kerja kami peta tematik produksi sumber daya alam perikanan darat Kecamatan Megaro tahun 2021. Karena saya dari kelompok 2 dari mana 1 Nizar, 2 Adil, 3 Nafi, 4 Adil, 5 Agil. Produksikan menurut jenis yang Kecamatan Megaro, Kabupaten Jombang tahun 2020. 1. Buru pinggir 8 ton ikan tombro, 29 ton ikan mujair, 13 ton ikan gabus, 39 ton ikan lele, 12 ton ikan tawes, 16 ton ikan gurame, 36 ton ikan patin. 2. Bisa onceng 5 ton ikan tombro, 25 ton ikan mujair, 12 ton ikan gabus, 15 ton ikan tawes, 13 ton ikan nila, 42 ton ikan patin. 3. Desa Balai-Sari, 23 ton ikan mujair, 40 ton ikan lele, 12 ton ikan gurame, 15 ton ikan nila, 25 ton ikan patin. Desa Bersari, 34 ton ikan lele, 14 ton ikan gurame, 25 ton ikan patin. Desa Ngobri, 26 ton ikan mujair, 14 ton ikan gabus, 32 ton ikan patin. Dumuryo, 7 ton ikan tombro, 25 ton ikan mujair, 28 ton ikan lele, 34 ton ikan patin. Balong gemek 6 ton ikan tombro, 26 ton ikan mujair, 30 ton ikan lele, 8. 7. Balong gemek 6 ton ikan tombro, 26 ton ikan mujair, 30 ton ikan lele. 8. Gedung Rejo, 35 ton ikan mujair, 32 ton ikan lele. Berikut ini hasil presentase. Berikut ini hasil presentasi. Desa Turi Minggir, 5% itu Pak Bro. Terus? 19% ikan mujair, 9% ikan gabus, 25% ikan lele, 8% ikan tawes. Desa Ngobsen, 4% ikan tombro, 22% ikan mujair, 11% ikan gabus, 12% ikan lele, 13% ikan tawes. Desa Balai-Sari, 10% ikan tawes, 32% ikan lele, 12% ikan gabus, 26% ikan mujair. Desa Jumbersari, 47 ikan lele, 34% ikan gabus, 19% ikan tawes. Desa Ngobri, 36% ikan mujair, 44% ikan gabus, 20%. Desa Dumuryo,
7% ikan tombro, 36% ikan gabus, 30% ikan lele, 27% ikan jahe, sambal bunga, 10% ikan tombro, 48% ikan lele, 42% ikan jahe, satu bejo, 38% ikan gabus, 32% ikan jahe, 30% ikan lele. Sampah terpuk 4% ikan tombro, 20% ikan kawet, 25% ikan gabus, 41%. Berikut ini hasil presentasi desa Turi Pinggir. 5% ikan tombro, Terus 19% ikan jahe, 9% ikan gabus, 25% ikan lele, 8% ikan tawes, 4% ikan tombro, 22% ikan jahe, 11% ikan gabus, 12% ikan lele, 13% ikan tawes, sambal sari, 10% ikan tawes, 32% ikan lele, 12% 20% ikan gabus, 26% ikan jahe, desa Jumbasari, 47 ikan lele, 34% ikan gabus, 19% ikan tawes, desa Ngopi, 36% ikan jahe, 44% ikan gabus, 20% desa Sidomulyo, 7% ikan tombro, 36% ikan gabus, 30% ikan lele, 27% ikan jahe, sambal bunga, 10% ikan tombro, 48% ikan lele, 42% ikan jahe, satu bejo, 38% ikan gabus, 32% ikan jahe, 30% ikan lele. Sampah terpuk 4% ikan tombro, 20% ikan kawet, 25% ikan gabus, 41% ikan jahe. Itu hasil kami dari kelompok 2. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan untuk penampilan kelompok berapa? 3. Ketika mau menampilkan hasil kerjanya, silakan kelompok 3 dimulai. Oke.
Tidak bekerja rumah tangga 16%. Bisa bekerja 17%, tidak bekerja 9%, pelajar 23% nasional, 17% pejabat negara, 9% pegawai swasta. Desa Bantarsari 18% tidak bekerja, 23% PNS, 8% TNI atau Polri, 15% petani, 15% dinas swasta. Desa Subansari 16% pelajar, 17% rumah tangga, 10% tidak bekerja, 1% desa Bawang 15% rumah tangga, 17% tidak bekerja, 12% petani, 8% dinas swasta, 1% pegawai swasta. Desa Bulurejo 15% tidak bekerja, 15% rumah tangga, 21% pelajar, 12% pensiunan, 21% pejabat negara. Desa Pacancolo 15% rumah tangga, 17% pensiunan, 20% rumah tangga, 14% pejabat negara, 18% petani. Desa Aru 14% tidak bekerja, 24% pejabat negara, 12% wirausaha, 11% pegawai rumah tangga, 19% petani. Desa Sumberlaku 16% tidak bekerja, 30% pensiunan, 6% pejabat negara, 22% pegawai swasta, 18% petani, 20% pelajar. Desa Sudimoro 15% pelajar, 18% rumah tangga, 14% pensiunan, 24% tidak bekerja. Desa Megayo 18% pejabat negara, 20% petani, 18% tidak bekerja, 14% rumah tangga, 21% pelajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi
Tidak bekerja, rumah tangga yang berhasil. Dan dosen 82%. Bisa bekerja 11%, tidak bekerja 9%, pelajar 23% nasional, 17% pejabat negara, 9% pegawai swasta. Bisa Bangsari 18% tidak bekerja, 23% PNS, 8% TNI atau Polri, 15% petani, 15% dinas swasta. Desa Sumbersari 15% pelajar, 19% rumah tangga, 19% nasional, 15% petani, 15% dinas swasta, 19% petani. Desa Bawang 15% rumah tangga, 17% petani, 8% dinas swasta, 1% pegawai swasta. Desa Bulurejo 15% tidak bekerja, 15% rumah tangga, 21% pelajar, 12% nasional, 21% pejabat negara. Desa Pacar Teluk 15% rumah tangga, 9% nasional, 20% rumah tangga, 14% pejabat negara, 18% petani. Desa Aru 14% tidak bekerja, 24% pejabat negara, 11% wirausaha, 11% pegawai rumah tangga, 19% petani. Desa Sumberapu 16% tidak bekerja, 20% nasional, 6% pejabat negara, 22%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang masih terlihat ya, termasuk tentang kurangnya data, juga ada beberapa yang ini. Tapi cukup bagus. Apa yang kalian lakukan tadi sudah tahu, kalian sudah tahu bagaimana komponen petanya juga sudah, meskipun tidak semua ya, komponen peta sudah lumayan lengkap. Terus kemudian
kemudian datanya, hasilnya juga alhamdulillah juga sudah bagus. Kita direkam untuk kelihatan alhamdulillah. Ayo cek ya, saya ulang dulu untuk biar tak ada ini ya. Good. Baik. Baik ya, tadi presentasinya sudah, 3 kelompok sudah maju, sudah menghafalkan hasil kerjanya. Sudah bagus semua. Memang ada beberapa kekurangan ya, ini dari kelengkapan komponen juga belum begitu sempurna. Bapak kita masih belajar. Paling tidak kalian sudah bisa membuat peta tematik. Peta tematik tadi berdasarkan potensi ya, betul. Jadi tema yang kalian ambil, pembuatan peta tematik berdasarkan potensi yang ada pada desa-desa yang ada di kecamatan. Jadi kalau boleh saya refleksikan, saya simpulkan. Jadi untuk kelompok 1 tadi menjelaskan tentang potensi apa? Kelompok 1 tadi potensi sumber daya. Sumber daya alam, bahan pangan, Sumber daya alam, alam, bahan pangan. Itu termasuk daerah yang banyak lahannya digunakan sebagai lahan sawah. Berarti hasil produksi padinya yang lebih besar, dibandingkan dengan bahan pangan lain, tebu, ubi jalak dan ubi kayunya. Jadi padi lebih dominan di desa-desa yang ada di Kecamatan Megalu. Di mayoritasnya penggunaan irigasi sawah. Terus untuk kelompok 2 tadi tentang Potensi berdaya alam dan perikanan darat. potensi Berdaya alam, sumber daya alam daya alam dan perikanan. perikanan daratnya. Jadi di desa-desa Kecamatan Megalu ini, kalau dilihat dari hasilnya, daerah paling banyak produksinya adalah daerah Megalu ya. Dari kesimpulannya adalah desa Megalu. Jadi produksi paling besar untuk potensi sumber daerah perikanan daratnya yaitu desa Megalu dengan jumlah rata-ratanya paling besar. Lanjut untuk kelompok 3 yaitu tentang ya potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya manusia. Bisa disimpulkan kalau kita ini untuk potensi sumber daya alam manusia berdasarkan jenis pekerjaannya bisa disimpulkan ya dari deskripsinya bahwa Kecamatan Megalu itu memiliki penduduk sebanyak 42.635 jiwa dan jumlah perempuannya sebanyak 21.327 dan penduduk laki-lakinya sebesar 21.308. Berarti lebih banyak penduduk perempuannya dengan persentasenya untuk
tadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini, di mana insya Allah tujuan pembelajaran sudah kita capai, itu bisa memahami tentang manfaat dari peta, khususnya pada peta. Jadi kita sudah mampu, insya Allah mampu mendapatkan hasil dari tujuan pembelajaran ini. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan untuk Kemudian saya kembalikan hasilnya. Dan kita lanjut untuk kegiatan berikutnya, yaitu tentang umpan balik tentang pembelajaran dari diri. Kegiatan kita kali ini adalah tentang umpan balik. Kita lanjut karena hasil presentasinya sudah selesai. Boleh saya bantu atau silakan? Silakan. Permainan. Dimana dalam punya kertas warna-warni ini, dalam kertas ini nanti ada jawaban dari pertanyaan yang akan saya sebutkan. Jadi kalian nanti kalau misalkan jawabannya punya saya, ya kamu maju, kalian maju, tempelkan di bawah pertanyaan yang nanti saya tampilkan. Jadi selain saya ucapkan pertanyaannya, saya juga akan tampilkan dalam layar LCD ini. Nanti saya tampilkan sampai maju tempelkan. Jadi nanti siapa yang merasa jawabannya itu benar, silakan maju untuk menempelkan. Sudah siap? Ayo. Siap? Siap ya? Nah, silakan. Sudah semua mendapatkan kertas jawaban? Sudah bisa saya mulai? Silakan didengarkan baik-baik, dipahami pertanyaan dari saya, kemudian dicocokkan dengan jawaban yang kamu punya. Apakah jawaban dari pertanyaan dari Bu Aziza itu adalah jawaban yang kamu miliki? Sudah ya? Saya mulai. Agak nganter ya. Nomor 1. Siapakah aku? Ya. Dengarkan dulu, jangan membaca. Jangan baca dulu ini. Dengarkan saya dulu ya. Siapakah aku? Aku adalah bola dunia yang berukuran kecil yang menggambarkan bentuk muka bumi yang diperkecil dengan bentuk yang sama dengan bentuk bumi yang sebenarnya. Siapa aku? Ya, dulu. Coba dicoba. Itu silakan tempel di depan. Nah, tangan untuk anak, tepuk tangan untuk anak. Sekarang saya punya, ayo nak, silakan ambil nak, yang mana nak? Anak-anak sudah bisa menjawab, ambil satu nak, satu, beri, sama. Terus.
Tanda panah. Siapa aku? Orientasi atau penunjukan? Jawabannya? Orientasi atau penunjukan? Ya, betul. Nomor tiga. Pertanyaan untuk nomor 3. Jarak antara kecamatan A dengan kecamatan B di suatu peta dengan skala 1/400.000 adalah siapa? Jawabannya hitung dulu. Ayo. Jadi jangan langsung sendiri ya. Jangan langsung sendiri, Pak hitung tiada barang. Kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Jarak antara kecamatan A dan kecamatan B di suatu peta dengan skala 1/400.000 adalah 2 cm. Maka jarak sebenarnya adalah siapa? Jawabannya punya siapa? Ya. Jawabannya berapa? kali 400 sama dengan 800 sama dengan 8 km. Ya, hasilnya adalah 8 km. Boleh di silakan ambil. Tadi dia belum ambil ya. Ayo, ambil. Dia menurut ya. Ayo. Press. Ayo, yang lain siap-siap, biar berangkat naik. Ayo, nanti dia belum ambil. Ayo, masih semangat? Masih semangat? Lanjutkan apa enggak? Dilanjutkan apa tidak? Lanjutkan. Baik, kalau lanjutkan. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Didengarkan. Ayo didengarkan. Diperhatikan, didengarkan. Jadi nggak langsung saya. Kita lanjutkan, kalau masih mau lanjut saya lanjutkan. Didengarkan. Ini masih soal hitungan skala. Baik ya. Nah, jika terdapat sebuah peta dengan skala 1/50.000, apabila peta ini ingin dibuat kecil 2 kali, maka skalanya akan berubah menjadi berapa? Ayo, jawabannya siapa? Ayo dilihat. Ayo, punyanya siapa? Jawabannya? Ya Bu. Ya, jawabannya berapa? 1/50.000. Dengan hasil bagaimana cara penghitungannya? 2 kali 50.000. Karena mau diperkecil 2 kali, maka
dikali. Maaf, saya dulu. Faktanya. Betul. Jawabannya adalah 1 dibanding 100.000. Yaitu bagaimana bisa mendapatkan 1 dibanding 100.000 dengan cara 2 dikali 50.000. Kenapa 2? Karena mau diperbanding 2 dikali. Karena mau diperbanding 2 kali, maka skalanya dikali 2. Skala yang sudah ada adalah 50.000 sama dengan 100.000. Hasilnya 100.000. Jawabannya siapa? Ayo Mas Didi, silakan mencapai. Nah, sudah ambil. Mau aja ya? Masih mau? Kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Jarak antara kecamatan A dan kecamatan B di suatu peta dengan skala 1 dibanding 400.000 adalah 2 cm. Maka jarak sebenarnya adalah jadi itu siapa? Jawabannya punya siapa? Ya. Jawabannya berapa? BCM kali 400 sama dengan 800 sama dengan 8 km. Ya, hasilnya adalah 8 km. Boleh di silakan ambil. Tadi dia belum ambil ya. Ayo, ambil. Ya, dulu ya. Ayo. Press. Ayo, yang lain siap-siap, biar dapat tunai. Ayo, nanti biar belum ambil. Ayo, masih semangat? Masih semangat? Lanjutkan apa enggak? Dilanjutkan apa tidak? Lanjutkan. Baik, kalau lanjutkan. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ingat berarti hitungan skala. Baik ya. Jika terdapat sebuah peta dengan skala 1 dibanding 50.000, apabila peta ini ingin diperkecil 2 kali, maka skalanya akan berubah menjadi berapa? Ayo, jawabannya siapa? Ayo dilihat. Ayo, punyanya siapa? Jawabannya? Ya Bu, Ya, jawabannya berapa? 1 banding 50.000. Dengan hasil bagaimana cara penghitungannya? 2 kali 50.000. Baik, silakan didengarkan baik-baik, dipahami pertanyaan dari saya, kemudian dicocokkan dengan jawaban yang kamu punya. Apakah jawaban dari pertanyaan dari Bu Aja itu ada jawaban yang kamu miliki? Sudah ya? Saya
siapakah aku? Ya. Dengarkan dulu, jangan membaca, jangan baca dulu ini. Dengarkan saya dulu ya. Siapakah aku? Aku adalah bola dunia yang berukuran kecil yang menggambarkan bentuk muka bumi yang diperkecil dengan bentuk yang sama dengan bentuk bumi yang sebenarnya. Siapa aku? Boleh? Orientasi atau penunjuk arah. Bebas? Ya, dulu. Jawabnya di double. Betul, silakan tempel di depan. Nah, tangan untuk anak, tepuk tangan untuk anak. Sekarang saya punya, ayo nak, silakan ambil nak, yang mana nak? Anak-anak sudah bisa menjawab, ambil satunya. Satu, boleh, sama. Ayo, yang lain kalau mau dapat snack lagi. Ayo, jangan dilipat-lipat kertasnya. Pertanyaan nomor 2. Ayo, nah pertanyaan nomor 2. Nomor 2. Silakan didengarkan. Aku, ayo konsentrasi. Aku berfungsi sebagai penunjuk arah. Aku berupa tanda panah. Siapa aku? Orientasi atau penunjuk arah? Jawabannya? Orientasi atau penunjuk arah? Ya, betul. Sekarang nomor 3. Ayo, nomor 3. Nomor 3. Pertanyaan untuk nomor 3. Jarak antara kecamatan A dengan kecamatan B di suatu peta dengan skala 1/400.000 adalah siapa? Jawabannya hitung dulu. Ayo. Jadi jangan langsung sendiri ya. Jangan langsung sendiri, Pak hitung nih ada barang. Kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Jarak antara kecamatan A dan kecamatan B di suatu peta dengan skala 1/400.000
Jika terdapat sebuah peta dengan skala 1/50.000, apabila peta ini ingin diperkecil 2 kali, maka skalanya akan berubah menjadi berapa? Ayo, jawabannya siapa? Ayo dilihat. Ayo, punyanya siapa? Jawabannya? Ya Bu, Ya, jawabannya berapa? 1/50.000. Dengan hasil bagaimana cara penghitungannya? 2 kali 50.000. Karena mau diperkecil 2 kali, maka skalanya dibagi 2. Hasilnya Satu bagi dikali. Maaf, saya dulu. Betulnya. Betul. Jawabannya adalah 1/100.000. Yaitu bagaimana bisa mendapatkan 1/100.000 dengan cara 2 dikali 50.000. Kenapa 2? Karena mau diperkecil 2 kali. Karena mau diperkecil 2 kali, maka skalanya dikali 2. Skala yang sudah ada adalah 50.000 sama dengan 100.000. Hasilnya 100.000. Jawabannya siapa? Ayo Mas Edi, silakan menyampaikan. Sudah ambil. Orang gede ini mau tinggal sekolah ya. Ini dawa nih, dawa nih. Mau aja ya? Masih mau? Nah, yang terakhir, pertanyaannya adalah silakan didengarkan, dipahami, diperhatikan baik-baik, disesuaikan dengan jawaban yang kalian punya. Pertanyaannya adalah peta yang menggambarkan kenampakan tertentu di muka bumi disebut dengan apa? Peta tematik, betul. Silakan ditempel. Boleh silakan ambil. Kita dulu kita sepatu ada ya. Sepatu tadi. Kalau si goreng dodol itu tinggi. Sudah dapat. Sudah ya? Ya, karena waktu juga sudah habis. Kira-kira menyenangkan dan tadi. Menyenangkan. Jadi kita usaha ya. Saya ingatkan lagi untuk selalu belajar di rumah ya. Selalu belajar untuk materi kita minggu depan. Jadi hari ini kita sekian di materi ini. Minggu depan kita lanjutkan untuk penyanderaan jauh. Ya. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Ya. Jangan gadang. Nah, nanti ya akibatnya banyak, kesehatannya menurun, belajarnya juga menurun. Boleh main HP tapi dibatasi. Ya, paham ya? Jadi materi kita hari ini sudah selesai. Terus minggu depan jangan lupa kalian untuk menyiapkan materi yang akan kita pelajari, mulai dari belajar di rumah,
baca-baca artikel. Kawan nanti sebelum pelajaran, awalnya akan saya kirim artikel untuk dipelajari di rumah. Kan? Saya akhiri hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin Mata berdoa. buku, mata buku. Ya, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Tutup. Sudah berdoa mulai. Berdoa selesai.